Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan abang. Baiklah, kita mulai presentasi kita mengenai sifat properties bahan pertanian. Yang kita bahas itu biji-bijian, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Mari kita perkenalkan diri dulu. Nama saya Eladiah Kinanti sebagai moderator dan penyaji. Lanjut, Bang Riki. Perkenalkan, nama saya Edi Riki Cipahutar, 1503080444. Lanjut, Joy. Perkenalkan, nama saya Jeremy Joy Nawaban, NIM 1803088087. Lanjut, Dengkoh. Perkenalkan, nama saya Dengko Hasugian, NIM 1803086061. Lanjut, Ferdianta. Perkenalkan, nama saya Ferdianta Bangun, NIM 1803080044. Selanjutnya Ferry. Perkenalkan, nama saya Kere Panjangan, NIM 18030890. Baiklah, itu perkenalan dari kelompok kami. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang yang akan dijelaskan oleh Bang Riki. Silakan, Bang. Sifat tersebut terbagi menjadi beberapa bagian. Sifat dinamik, sifat dan sifat stick ini akan melihat bahan dari sisi bahan baik maupun internal. Beberapa tidak memiliki salah satu sifat atau bentuk atau wujud bahan untuk diamati. Lanjut slide berikutnya. Dibacakan oleh Jeremy Joy. Lanjut, Jer. Tujuan praktikum. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu mengetahui sifat friction atau gesekan, sifat thermal dan aerodinamik bahan pertanian. Kedua, mengetahui hubungan antara sifat friction atau gesekan, sifat thermal dan aerodinamik bahan pertanian. Manfaat praktikum. Adapun manfaat dari praktikum ini yaitu yang pertama, agar praktikan mengetahui prosedur dan perhitungan dalam mencari sifat friction atau gesekan dan thermal bahan pertanian. Yang kedua, agar praktikum dapat mengetahui hubungan antara sifat-sifat friction atau gesekan, sifat thermal dan aerodinamik bahan pertanian. Yang ketiga, untuk menambah wawasan pembaca mengenai sifat-sifat friction atau gesekan, sifat thermal dan aerodinamik bahan. Lanjut, yang ketiga ada sifat-sifat bahannya yang dijelaskan oleh Ferdianta. Lanjut, Fer. Sifat-sifat properties bahan pertanian. Ada 3 sifat, yaitu sifat pertama, sifat friction atau gesekan. Yang kedua, sifat thermal. Dan yang ketiga, sifat aerodinamik. Saya akan menjelaskan apa itu sifat gesek gitu. Sifat gesek sebagai saya adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderung benda akan bergerak. Gaya gesek muncul apabila ada dua benda bersentuhan. Gaya gesek antara dua buah benda padat, misalnya kan gaya gesek statis dan kinetis. Lanjut, yang kedua itu ada sifat thermal. Sifat thermal itu berkaitan dengan yang dinamakan perpindahan kalor. Sifat yaitu material terhadap penambahan energi secara thermal atau pemanasan. Jadi jumlah energi dalam materinya itu bisa disebut dengan medan listrik, gitu ya kan. Baru kok yang sifat aerodinamik, dia itu membahas tentang cabang dinamik yang berkenan dengan kajian pergerakan udara pada buah-buah yang kita cari datanya gitu. Slide selanjutnya.
Nah, ini ada hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh Bang Dengko. Oleh Dengko. Baik, adapun hasil yang kami peroleh yaitu yang pertama sifat friction atau gesekan. Yang pertama bahan pertanian kacang hijau, permukaannya baja, koefisien gerak statisnya tidak ditemukan dan koefisien gerak kinetisnya juga tidak ditemukan. Kedua, bahan pertanian kacang hijau, permukaannya aluminium, koefisien gerak statisnya 0,197 Newton per cm kuadrat dan koefisien gerak kinetisnya tidak ditemukan. Ketiga, kacang hijau. Permukaannya stainless, koefisien gerak statisnya tidak ditemukan dan koefisien gerak kinetisnya 0,082. Keempat, bahan pertanian barley, permukaannya beton, koefisien gerak statisnya 0,31 Newton per cm kuadrat dan koefisien gerak kinetisnya tidak ditemukan. Kelima, bahan pertanian jagung pipil, permukaannya beton, koefisien gerak statisnya 0,35 sampai 0,54 Newton per cm kuadrat dan koefisien gerak kinetisnya tidak ditemukan. Untuk kacang Arab dan apel, permukaan, koefisien gerak statis, koefisien gerak kinetisnya belum ditemukan. Sekian. Nah, tadi kan dari penjelasannya ini kan gesekan ya kan. Itu kan maksudnya gaya yang berlawanan gerak gitu. Jadi kalau misalnya dia permukaannya itu landasan permukaannya itu berbeda, maka nilai-nilainya pun akan bahannya itu akan berubah juga gitu. Dimana sudutnya ini berada pada karakteristik aliran yang sangat mudah untuk dialirin gitu. Makanya dia kalau permukaannya bergerak sedikit, jadi koefisiennya tuh dan apanya bisa berbeda-beda. Lanjut slide ke berikutnya. Sifat termal oleh Ferry. Baik, yang kedua adalah sifat termal. Sifat termal terbagi atas 4. Pertama, jagung. Jagung memiliki glutinisasi 79,32 derajat Celcius dan retrogradasi 86,88 derajat Celcius. Kedua, ubi kayu dengan glutinisasi 64,7 derajat Celcius dan retrogradasi 67 derajat Celcius. Yang ketiga adalah kedelai dengan glutinisasi 24,2 derajat Celcius dan retrogradasi 27,2 derajat Celcius. 4, kacang tempe dengan glutinisasi 23,8 derajat Celcius dan retrogradasi 28 derajat Celcius. 5, tomat dengan glutinisasi 27 derajat Celcius dan retrogradasi 42,5 derajat Celcius. Yang ketiga ada sifat aerodinamik. Jenis produknya ada 6. Yang pertama adalah gandum. Koefisien hambatnya itu 0,50 dan kecepatan terminalnya itu 9,6. Yang kedua ada out. Koefisien hambatnya itu 0,51 dan kecepatan aliran termalnya 6,5. Yang ketiga ada jagung. Hambatannya 0,56 sampai 0,7 dan kecepatan termalnya 11,4. Dan keempat ada kentang, hambatannya 0,65, kecepatan termalnya 32,1. Yang kelima ada kacang Arab 0,81 dan kecepatan termalnya 14,47 sampai 16,57. Yang keenam ada plum. Dia tidak memiliki koefisien hambat, tapi dia memiliki kecepatan termalnya itu 32 sampai 34. Nah, di sini berarti kalau kecepatan sifat aerodinamik ini dia tuh rumusnya Ft sama dengan 2 mg per PA/CD dikali dengan 1/2, dimana Ft itu adalah kecepatan terminalnya
M-nya itu massa dari benda jatuh, dan G itu percepatan gravitasi, CD itu koefisien drag, dan P itu densitas udara di mana benda yang jatuh, dan A daerah proyeksi objeknya. Koefisien drag-nya ini adalah bilangan yang menuju tanaman fluida yang diterima oleh suatu benda. Jadi harga dari koefisiennya itu kalau dia menunjukkan hambatannya kecil, maka fluidanya itu sistemnya itu akan bekerja dan dapat ada perbedaan spesifik graviti dan karakteristik permukaan pada jenis produk yang kita kerjakan ini. Mungkin sampai sini saja. Oh, ini ada kesimpulan dasaran ya? Dibacakan oleh Bang Riki. Coba Bang. Kesimpulan dan kesaran dari praktikum yang telah dilakukan, adapun kesimpulan dari praktikum ini bahwa setiap bahan pertanian mempunyai karakteristik dan sifat-sifat berbeda yang dapat disebabkan oleh bahan itu sendiri, permukaan yang digunakan, serta faktor lainnya. Pada sifat aerodinamik, semakin tinggi kadar air dan semakin luas permukaan bahan, maka laju terminalnya semakin rendah, koefisien dragnya semakin tinggi, dan gaya dragnya juga semakin tinggi. Untuk syarat yang dapat diberikan pada praktikum objek ini adalah lebih teliti dalam pembaca skala jangka sorong dan skala anemometer. Untuk praktikum selanjutnya, sebaiknya berhati-hati dan dalam mengolah data, karena bisa terjadi kesalahan dalam perhitungannya. Terima kasih. Ya, thank you. Itu kan tadi sarannya kalau misalnya kita menggunakan praktikum beneran gitu. Jadi kan menggunakan jangka sorong juga. Tapi kalau ini kan online, jadi ya udahlah kan apa adanya aja ya kan teman-teman. Baiklah, sampai sini presentasi kita. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua. Saya tutup ya presentasinya. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Pak, bentar lah aku mau nanya. Ya. Iya ya. Pak El.